Baitul Maqdis atau Al-Haram Asy-Syarif, yang berarti tanah suci yang mulia, kerap digunakan untuk merujuk kepada Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Ada dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Siapakah pahlawan berikutnya? Untuk diketahui, kota tua Yerusalem adalah tempat yang disucikan umat Islam, Yahudi, dan Kristen karena di dalamnya terdapat banyak bait suci yang sama-sama diyakini oleh ketiga agama. Yerusalem disebut juga Al-Quds, salah satu kota tertua di dunia. Sejak zaman dulu, kota ini berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan dan dibangun kembali oleh berbagai pihak. Bagi umat Muslim, kota tua Yerusalem adalah tempat yang sangat dimuliakan karena di sana terdapat Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kompleks Masjid Al-Aqsa memiliki luas 144.000 meter persegi dan pernah menjadi kiblat pertama sebelum dialihkan ke Masjidil Haram Makkah. Di dalamnya terdapat Masjid Kubah Batu, Kubah Asyakrah atau Dome of the Rock, Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami' Al-Aqsa, Musola Al-Marwani, Kubah Silsilah, Kubah Miraj Nabi, Al-Mawazin, Museum Islam dan situs lainnya. Selain kiblat pertama, Al-Aqsa pernah menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit saat peristiwa Isra Miraj. Beliau juga pernah mengimami sholat bersama para nabi dan rasul ketika Isra Miraj. Sedangkan menurut Yahudi, Al-Aqsa adalah tempat berdirinya bait suci pada masa lalu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud pada tahun 957 sebelum Masehi. Di kawasan ini juga terdapat kotel atau dinding ratapan, atau tembok barat, sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci zaman dulu. Bagi umat Kristiani, di sekitar Al-Aqsa terdapat gereja Makam Kudus, sebuah tempat ziarah penting bagi penganut Kristen di seluruh dunia. Tempat itu dikaitkan dengan kisah kematian Yesus, penyalibannya dan kebangkitannya. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang disucikan ketiga agama karena berkaitan juga dengan para nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Kini, semua mata tertuju kepada Al-Aqsa menyusul agresi Israel kepada warga Palestina. Perang ini dipicu oleh tindakan semena-mena Israel yang mengevakuasi paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di kota Sheikh Jarrah. Menyusul kemudian kekerasan tentara Israel kepada warga Muslim Palestina yang sedang beribadah. Bahkan tentara dan polisi Israel merusak pintu Masjid Al-Aqsa dan memasukinya tanpa membuka alas kaki. Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis. 1. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem, Al-Quds, dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah, bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah salah satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur, Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amr bin Ash di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, Sophronius. Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristiani dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu. Ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus, salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja, sehingga kedepannya kaum muslim tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang, yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari cengkraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. 2. Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin Al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkraman Kristen Eropa yang keji kala itu.
Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Peristiwa bersejarah itu dicatat oleh Ibnu Shaddad, penulis sejarah zaman itu, dan berikut adalah ungkapannya. Merayakan pemilihan waktu yang sangat tepat ini, sungguh suatu kebetulan. Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan, peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Di balik kesuksesan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Al-Quds, ada sosok hebat yang berpengaruh di belakangnya, yaitu Nuruddin Mahmud bin Zanki, atau lebih dikenal dengan Nuruddin Zanki, pemimpin sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Sosok Nuruddin Zanki dikenal sebagai pemimpin lurus dan tegas dalam penegakan keadilan. Ada yang menarik dari penaklukan Yerusalem dari pasukan Kristen Eropa. Salahuddin benar-benar menjunjung tinggi spirit Islam yang damai. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, sebaliknya beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf, dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa, walaupun ketika musuh berkuasa." Lalu, siapakah pahlawan berikutnya yang akan membebaskan Masjidin Al-Aqsa? Begitulah sejarah panjang penaklukan Yerusalem dan pembebasan Masjid Al-Aqsa, dilakukan oleh dua pahlawan hebat yang tercatat dalam tinta emas. Sayyidina Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi telah melakukan tugas mulianya. Kini, Al-Aqsa berada dalam pusaran konflik menyusul agresi Israel terhadap Palestina. Israel terus menduduki wilayah-wilayah Palestina dan ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dengan segala caranya dan tipu dayanya. Perang terbuka antara Palestina dan Israel pun tak terelakkan. Baru-baru ini, Israel kembali membombardir jalur Gaza Palestina. Sekitar 219 warga Palestina menjadi korban dalam perang yang terjadi 11 hari belakangan. Dan, korban di pihak Israel hanya berjumlah 12 orang. Umat muslim di dunia berduka akibat agresi Israel ini. Doa dan dukungan dari negara-negara muslim terus mengalir untuk warga Palestina. Namun tidak menghentikan sikap Israel yang ingin menguasai tanah-tanah Palestina. Warga Palestina terus melawan mempertahankan kehormatan tanah airnya dan juga kehormatan Islam. Mereka menunggu sosok pahlawan yang dapat membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan dan gangguan Israel. Jika merujuk risalah nubuah, pada 15 abad lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa pada akhir zaman umat Muslim akan berperang melawan kaum Yahudi yang akan dipimpin Dajjal, si Mesias palsu. Syam menjadi tempat pertempuran besar di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan akan datangnya seorang pemimpin yang namanya seperti nama beliau. Dunia tidak akan binasa dan hancur, sampai seorang manusia di antara orang-orang Arab muncul, yang memiliki nama seperti namaku. Hadis Sahih At-Tirmidzi. Umatku akan memperoleh pertolongan yang melimpah yang tidak pernah diperoleh sebelumnya. Sunan Ibnu Majah, beliau adalah Imam Mahdi. Beliau bukan seorang nabi yang diutus Allah dengan kitab sucinya. Beliau adalah hamba saleh, umat Nabi Muhammad yang memiliki pertalian keluarga kepadanya. Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman. Beliau akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan. Sebab, saat ini bumi telah diliputi oleh tirani dan ketidakadilan. Hadis Sahih At-Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim disebutkan, pusat kepemimpinan kaum muslimin, pada hari peperangan yang paling besar, yaitu Al-Malhamah Al-Kubra, adalah di sebuah negeri yang bernama Guthah. Di negeri itu, terdapat sebuah kota bernama Damsyik atau Damaskus. Al-Mahdi nantinya akan memimpin kaum muslimin pada peperangan paling besar, dan tempat yang akan menjadi pusat komando beliau nanti adalah di Guthah, dekat Damsyik atau Damaskus.
Karena itulah Damaskus akan menjadi tempat tinggal yang terbaik bagi muslimin pada waktu itu. Pada saat itu, Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan tipu daya di muka bumi. Maka saat itulah, Isa Al-Masih turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, si Mesias palsu, dan pengikutnya tepatnya di gerbang Lot Palestina. Kedatangan Isa Al-Masih bertujuan untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isa Al-Masih dibantu Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Dalam hadis panjang dari Nawas bin Sam'an yang membicarakan turunnya Isa bin Maryam, Rasulullah bersabda, ketika Allah mengutus Isa ibnu Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran. Kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatanlah landai seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu, kemudian Nabi Isa mencari Dajjal, hingga nantinya akan menjumpainya di gerbang Lot, lantas dibunuhlah Dajjal. Kemudian, Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal. Lalu, Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, risalah nubuah menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Apa yang terjadi hari ini adalah rentetan peristiwa menuju akhir zaman. Semoga Allah menjaga Baitul Maqdis dan menyelamatkan umat Islam.